Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kisah selanjutnya dari video sebelumnya. Dikisahkan, tibalah malam yang dinanti-nanti, yaitu hajatan di rumah Siti Khadijah. Yang diundang pun semuanya berdatangan, para bos-bos, sodagar-sodagar. Mereka semua berpakaian yang begitu mewah, karena berharap salah satu dari mereka lah yang nantinya terpilih oleh Khadijah untuk menjadi pengantin prianya. Tempat duduknya pun dipisah, sodagar dengan sodagar, orang biasa dengan orang biasa, tak tercampur. Ada juga tempat yang paling khusus, yaitu di dalam majlis. Disiapkan 11 kursi yang bagus. Ketika itu Abu Jahal baru saja datang. Di dalam hatinya dia berkata, "Akulah yang paling top karena pakaianku yang paling mewah. Masalah duit, aku juga yang paling banyak." Sambil diarak-arak oleh Banu Makhzum, dengan wajah tak tahu malu, dia masuk terus memegang kursi yang khusus. Niatnya akan duduk di kursi itu. Ketika akan mendudukinya, terus tiba-tiba ada yang menyentaknya. "Jangan duduk di situ, tapi di belakangnya." Abu Jahal pun benar-benar merasakan malu. Tak lama kemudian terdengarlah suara gemuruh, suara orang-orang menyambut yang datang. Dan ternyata Sayyidina Hamzah mengawal Rasulullah SAW sambil berkata, "Ingat, kalian semua harus menghormati kepada Nabi yang agung, yaitu Muhammad yang baru saja tiba." Rasulullah SAW pun dikawal oleh banyak orang, bagaikan bulan dikawal oleh bintang. Semua orang-orang pun kaget terpana melihat ketampanan kegantengan Rasulullah SAW. Tapi bukan tampan karena berdangdan, bukan keren karena pakaian, tapi memang Rasulullah mempunyai wajah yang menjadi bibit ketampanan, kegantengan, sehingga tak ada umpama-umpama yang cocok untuk mengumpamakan kegantengan, ketampanan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun dipersilahkan duduk di kursi tengah. Ketika Abu Jahal melihat, hatinya gondok, marah, kesal. Di dalam pikirannya, jangan-jangan dia yang diinginkan Khadijah dan takkan mau kepadaku. Mulai hati hasudnya keluar. Ketika semua orang berdiri menghormati Rasul, dia malah tetap duduk sendirian. Terus dia berniat untuk membuat kekacauan dengan memainkan pedang dan memperlihatkan kehebatannya. Ketika pedangnya akan dicabut oleh Sayyidina Hamzah, tangannya dipegang dengan kuat, lalu dibekuk pundaknya dan didudukkan kembali. Lalu ditampar oleh Haris, "Ini untukmu." Sayyidina Abbas pun tak mau ketinggalan. Beliau memberikan satu pukulan untuk Abu Jahal. Abu Jahal pun seketika terdiam, merasakan puyeng dan lemas. Setelah itu tempat itu pun hening, terdiam semua melihat Rasulullah SAW. Di balik acara yang begitu ramai, ternyata Pak Khuwailid, ayahanda Siti Khadijah, beliau hatinya digoda oleh syaitan, sehingga menjadikan Pak Khuwailid berubah pikiran. Dia masuk ke kamar Khadijah menemuinya, lalu berkata, "Hai Khadijah, jika kamu kekeh maksa Muhammad ingin menjadi suamimu, lebih baik bunuh aku, karena kau sudah mempermalukan martabatku. Kenapa kau mau dengan orang seperti Muhammad, yang tak punya apa-apa dan yatim piatu, sehingga kau rela berkorban harta benda untuk memperjuangkannya, tak peduli rugi pun? Tapi kenapa banyak saudagar kaya yang menginginkanmu, tak ada satupun yang kau terima? Dan malam ini pun akan ayah hentikan acara pernikahanmu. Jika pernikahan ini tetap dilaksanakan, jangan salahkan ayah jika akan ada pertumpahan darah." Pak Khuwailid pun mengamuk di tempat umum seperti orang tak waras. Lalu Sayyidina Hamzah berkata, "Hai Khuwailid, apa-apaan ini? Kenapa kau marah-marah tak jelas? Kau benar-benar tak tahu malu. Di depan banyak orang kau marah-marah seperti itu." Khuwailid pun terus keluar rumah
dan langsung menaiki kuda sambil menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Sambil berkata, "Ayo, siapa yang mau memaksa dan berani menikahkan putriku?" Ketika itu datanglah Jariyah atau Abid Siti Khadijah kepada Abu Thalib, menyampaikan perintah dari Khadijah bahwasanya paman Abu Thalib disuruh menemui Khadijah. Ketika paman Abu Thalib tiba di dekat hijab atau pembatas, lalu Siti Khadijah pun meminta maaf karena kelakuan ayahnya dan menjelaskan kalau memang ayahnya suka begitu. Cepat marahnya dan cepat sadarnya, dan Abu Thalib pun memahaminya. Terus Siti Khadijah memberikan duit emas, "Tolong ini berikan kepada ayahku dan bilang ini dari paman." Terus Abu Thalib berpamitan sambil membawa uang emasnya. Lalu menyusul Pak Khuwailid yang sedang menaiki kuda sambil berteriak-teriak. Ketika bertemu, Abu Thalib pun langsung menegurnya, "Hai saudara, jangan mengumbar amarah. Jika aku benar takut, untuk apa aku mendatangimu? Aku kira kau benar-benar ingin menjadi saudaraku. Meskipun kau memaksaku untuk menjadi wali nikah Khadijah, aku takkan pernah bersedia," ucap Khuwailid. "Itu masalah menjadi wali terserah engkau. Kedatanganku kemari beda lagi urusannya," ucap Abu Thalib. Pak Khuwailid pun lalu turun dari kudanya dan menghampiri Abu Thalib. "Apa yang kau mau bicarakan? Cepat sampaikan saja." Seketika Abu Thalib pun memberikan uang emasnya. "Ini untukmu, dari Muhammad calon menantumu. Urusan emas kawin beda lagi. Kami sudah menyiapkannya." Pak Khuwailid ketika sudah diberi uang emas, dia pun mendadak berubah sifatnya dan berkata, "Semoga kau memaafkanku. Aku benar-benar bersalah. Sekarang cepat kita kembali pulang." Ketika telah sampai dan duduk kembali di tempat yang semula, Pak Khuwailid pun berkata dengan bahasa yang lemah lembut, "Hai semuanya yang hadir. Pertama aku meminta maaf tentang apa yang sudah terjadi kepadaku, dan semoga kalian semua memaafkanku. Sekarang dengarkan, oleh kalian semua, aku ingin berkata, demi Allah, tak ada makhluk yang lebih mulia menurut manusia dan Allah dari Muhammad bin Abdullah. Perkara tadi, aku mengamuk dan bicara semaunya, terhasut oleh orang-orang yang iri kepada Muhammad. Dan saksikan oleh kalian semua, putriku akan segera berjodoh menikah dengan Muhammad, dan aku sendiri yang akan menjadi walinya." Lalu Pak Khuwailid pun langsung memegangi tangan Rasulullah SAW. Abu Thalib berdiri dan membaca khutbah nikah. Setelah beres membaca khutbah nikah, beliau menanyakan, "Berapa emas kawin yang kau inginkan? Pasti dibayar kontan." Pak Warqah pun bertanya kepada adiknya, yaitu Pak Khuwailid, "Berapa yang kau inginkan, wahai saudaraku?" "Yang kuinginkan umum orang-orang saja, yaitu 4.000 dinar, 100 unta merah, dan juga 28 abid." Lalu Abu Thalib pun menjawabnya, "Silahkan, semua itu akan aku bayar kontan." Lalu akad nikah pun dimulai dan diakhiri dengan ucapan Rasulullah SAW, yaitu qabiltu dan seterusnya. Sayyidina Hamzah beliau mengeluarkan uang lalu menyawerkan kepada semua orang-orang yang hadir. Mereka pun merasakan bahagia. Tiba-tiba Abu Jahal berkata, "Tak umum masa lelaki dibeli oleh perempuan, biasanya juga lelaki yang membeli istri." Dijawab oleh Abu Thalib, "Kenapa dia dibeli juga? Karena dia ada harganya. Dikarenakan orang paling mulia, bukan orang sembarangan. Beda dengan orang-orang sepertimu, boro-boro dibeli oleh perempuan, ingin diterima saja, wanitanya tak sudi." Abu Jahal pun langsung kena mental dan duduk kembali. Hajatan pun berlangsung dengan mewah dan ramai selama 3 hari 3 malam, tak pernah sepi. Lalu dari langit terdengar suara dan terdengar oleh semua orang-orang yang hadir. Suara itu berkata, "Wahai semua manusia, Tuhan yang Maha Kuasa sudah menikahkan atau menjodohkan wanita yang suci kepada lelaki yang suci, wanita yang mulia kepada lelaki yang agung." Begitulah suara dari langit.
Arasy kursi bergetar ikut merasakan bahagia. Malaikat Ridwan ditugaskan oleh Allah untuk menghias surga dan dibukakan pintunya. Bidadari-bidadari dan wildan ikut merasakan bahagia. Malaikat Jibril pun langsung memasang bendera Hamdi di atas Baitullah. Sekian dulu untuk kisah kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.